menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja check it out. Ya teman, waktu kecil aku masih ingat banget sering dimarahi mama karena tidak tahu partuturan. Ya, hampir semua orang yang aku jumpai, khususnya suku Batak nih ya, pasti aku panggil dengan sebutan nantulang. Baik itu masih muda atau sudah tua, pasti deh aku menyebutnya nantulang. Nggak tahu sih ya kenapa aku sampai suka memanggil nantulang. Ya, waktu kecil aku susah banget diajari oleh orang tua. Sebenarnya sudah sering sih diajari mama sama papa. Contohnya saja, ini nantulangmu, ini nangudamu, ini namborumu, dan seterusnya teman. Tapi ya itu, tetap saja ketika ketemu, aku pasti lupa dan panggil lagi dengan sebutan nantulang. Ya, nah teman, karena aku takut salah nih ya, dan pasti kena marah lagi, maka lebih baik aku memilih diam saja waktu itu. Jadi ketika ketemu orang di jalan, pasti aku berusaha menghindar. Bukan karena sombong sih teman, tapi karena takut salah saja. Kalau ingat itu suka lucu sendiri loh teman. Nah teman, partuturan. Ya, partuturan itu pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari falsafah hidup Batak Toba, yaitu dalihan natolu. Somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, atau sabutuha, dan elek marboru. Nah, disinilah pentingnya kita belajar adat dan budaya kita sendiri teman. Satu hal, bahwa Batak itu sangat unik dan menjunjung tinggi kehormatan dalam bertutur sapa. Dalam partuturan atau panggilan kekerabatan dalam adat Batak Toba, setidaknya ada 36 jenis partuturan yang wajib kita tahu. Partuturan atau tutur sapa Batak Toba dalam hula-hula. Tutur sapa dalam hula-hula terdiri dari 8, yakni bonaniari atau tulang dari ompu kandung, bona tulang atau tulang dari ayah, ompu bao, kedua orang tua dari ibu kandung, tulang, saudara laki-laki ibu kandung, nantulang, istri dari tulang, lae, anak laki-laki tulang, bao adalah besan, paraman atau tulang naposo, panggilan kepada anak laki-laki dari abang namboru oleh namboru atau amang boru. Berikutnya, partuturan atau tutur sapa Batak Toba dalam dongan tubuh atau sabutuha. Partuturan dalam dongan sabutuha ada 16 jenis, yakni ompu parsadaan atau ompu yang biasa dilacak sebagai persamaan antara dua orang semarga, yang merupakan tingkat tertinggi dalam susunan hubungan partuturan. Ompu mangulahi, ompu dari ompu. Ama mangulahi, bapak dari ompu suhut. Ompu suhut, ompu kandung atau ayahnya ayah. Ama suhut, ayah kandung. Haha, abang kandung. Anggi, adik kandung. Anak, pahoppu, cucu cewek dan cowok. Nini, cicit laki-laki. Nono, cicit perempuan. Ondok-ondok, cucu dari cucu laki-laki. Ompu boru, orang tua perempuan dari ayah. Ina pangit tubuh,
ibu kandung. Haha Boru, istri dari abang kandung. Anggi Boru, istri adik laki-laki. Ya teman, kalau dijumlahkan partuturan atau tutur sapa Batak Toba dalam hula-hula dan dongan tubuh Sabu Tuha, maka akan berjumlah 24. Nah, angka ini merupakan cerminan pada sistem waktu Batak Toba, yaitu 12 jam kerajaan matahari dan 12 jam kerajaan bulan dalam sehari. Seperti terbitnya bulan teman, matahari dan bumi yang bergerak menurut sistemnya, demikian juga hubungan tutur sapa tersebut memerankan peranannya masing-masing. Ya, demi keteraturan masyarakat tentunya. Wow, keren sekali ya budaya Batak itu. Yang berikutnya, partuturan atau tutur sapa Batak Toba dalam Boru. Tutur sapa dalam Boru terdiri dari 12, yakni Ito, saudara perempuan satu marga, anak perempuan dari Namboru. Lae, anak laki-laki tulang, atau anak laki-laki dari Namboru. Amang Boru, suami dari saudara perempuan ayah. Namboru, saudara perempuan ayah. Hela, suami dari anak perempuan. Boru, anak kandung perempuan. Ito Mangulahi, Namboru kandung ayah kandung. Lae Mangulahi, suami dari Ito Mangulahi. Bere, semua keturunan dari adik atau kakak perempuan. Pariban, anak perempuan dari tulang. Tulang rorobot, tulang ibu beserta keturunannya. Nan tulang rorobot, istri dari tulang rorobot. Nah teman, itu tadi adalah partuturan Batak Toba. Alangkah baiknya bila nilai-nilai budaya adat istiadat Batak Toba ini selalu diajarkan kepada generasi-generasi muda Batak. Dan tentunya generasi muda Batak harus suka belajar tentang partuturan Batak Toba. Ya teman, inilah kebanggaan dari bangsa Batak, yaitu menjunjung tinggi kehormatan Batak. Oleh karena itu teman, mari kita bangga akan budaya kita dan tetap belajar dan terus belajar. Ya, saya Roma Uli, bangga menjadi Boru Batak. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.